Saya dari Prodi Manajemen semester 3B Malang. Saya dari kelompok 6 Sulawesi Selatan. Tugas individu FMI. Semangat muda, berani berkarya, umaha bisa. Materi yang pertama yaitu analisis kondisi lingkungan. Analisis kondisi lingkungan atau disingkat AKL adalah mengamati atau menyelidiki keadaan sekitar secara terperinci, terarah, dan sistematis dalam melakukan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan analisis lingkungan untuk menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan, baik faktor-faktor yang berada di luar organisasi maupun yang berada di dalam organisasi, yang semuanya mempengaruhi kemajuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perumusan gagasan awal, yaitu menetapkan gagasan menurut antropolog secara efektif, kreatif, dan efisien. Kriteria menarik fasilitas inti tidak memandang di depan. Materi yang kedua yaitu rencana kerja dan kepanitiaan. Tujuan 1. Anda dapat memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen perencanaan dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan program-program organisasi. Anda dapat memiliki keterampilan dasar dalam menyusun rencana kerja dan kepanitiaan. Bagaimana menyusun rencana kerja? 1. Menetapkan tujuan, sasaran, target tiap-tiap tugas tersebut. Lengkapi indikator untuk mengukur keberhasilan tiap-tiap tugas. 2. Tetapkan waktu untuk masing-masing tugas yang akan dilaksanakan. 3. Tulis siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. 4. Tetapkan strategi, metode, sasaran yang diperlukan. Tulis pihak-pihak yang akan terlibat atau dituju. 6. Masukkan langkah-langkah tersebut dalam matrik maka akan dapat draft rencana kerja. Kemudian lakukan review secara kritis terhadap draft tersebut sehingga menghasilkan rencana kerja yang siap dihasilkan. Bagian-bagian yang ada dalam suatu rencana kerja modelnya adalah sebagai berikut. Terbagi menjadi 3 model. Model 1, rencana kerja sederhana. Model 2, rencana kerja dalam suatu kepanitiaan. Model 3, rencana kerja dalam bentuk yang advance. Tahapan dalam penyusunan rencana kerja. 1. Penyusunan rancangan rencana kerja. 2. Penetapan rencana. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana kerja. 4. Evaluasi rencana kerja. Materi yang ketiga yaitu administrasi dan kesekretariatan. Administrasi dan kesekretariatan adalah kegiatan organisasi yang meliputi pengelolaan sekretariat, pengadaan barang organisasi atau inventaris termasuk arsip. Adapun bentuk-bentuk pola penataannya: 1. Merencanakan atau planning. 2. Menyusun atau arranging. 3. Menghimpun atau collecting. 4. Mencatat atau recording. 5. Mengolah atau processing. 6. Mengendalikan atau controlling. 7. Mengirim atau transferring. 8. Menyimpan atau filling. Tujuan dari administrasi sendiri adalah 1. Memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik internal maupun eksternal. 2. Mengamankan rahasia organisasi. 3. Mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi organisasi. Fungsi kesekretariatan adalah 1. Pengelolaan sistem administrasi organisasi. 2. Pengelolaan fisik sekretariat. Materi yang keempat yaitu
pengendalian motivasi. Menurut Mr. Jones, motivation is concerned with how behavior is active, maintained, third, and thought. Motivasi adalah suatu cara yang berkaitan dengan bagaimana perilaku seseorang dapat digairahkan, pelihara, diarahkan, dan bila mungkin dihentikan. Motivasi sangat diperlukan bagi seseorang karena seseorang bertindak kalau ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong tersebut ada yang menyebut dengan istilah wish atau keinginan, drive atau dorongan, urge atau desakan, need atau kebutuhan, motivation atau motivasi. Motivasi secara umum bersifat individualis sehingga masing-masing orang kondisinya pasti berbeda-beda. Materi yang kelima yaitu pengembangan program kerja. Pengembangan program kerja mencakup 1. Teknik penyusunan, 2. Penyempurnaan usulan kegiatan, aspek yang mempengaruhi dalam perumusan usulan kegiatan, kondisi lingkungan, organisasi, kebanggaan diri, wawasan diri, motivasi diri, visi dan misi, analisis SWOT, kepentingan diri dan organisasi, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Program kerja menjadi komponen penting bagi organisasi dalam mencapai sebuah tujuan di dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau lainnya. Terdapat program kerja yang dimana program ini telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan, yang sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan utama. Dengan adanya program kerja, maka setiap anggota atau tim yang melakukan pekerjaan dapat bekerja secara lebih efektif dan instruktur. Dalam hal ini yang dimaksud program kerja adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan, dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak pikul dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan, dan hasilnya akan dievaluasi pada masa akhir kepengurusan. Materi yang keenam yaitu berbagai pengalaman model usulan dan pelaksanaan kegiatan. Optimalisasi kegiatan dalam pengembangan soft skill dan hard skill di era pandemi. Berikut cara mengembangkan soft skill selama pandemi: jiwa kepemimpinan dan komunikasi, kemampuan beradaptasi, mengelola keuangan, manajemen waktu, terjadi. Meskipun sedang masa pandemi COVID-19, kita harus tetap dapat mengasah keterampilan hard skill dan soft skill kita. Cara untuk kembangkan hard skill yaitu 1. Kenali minat diri. Mulailah dengan mengenali minat diri karena keterampilan teknis dapat dipelajari. Jika minatmu lebih ke dunia editing, maka kamu bisa mulai mengasah hard skill dengan mempelajari software editing. 2. Lihatlah prospek dari masa depan. Salah satu cara memutuskan untuk mempelajari keterampilan yang sesuai dengan minat adalah melihat prospek karirnya di masa depan. Beberapa tahun ke depan, sekiranya keterampilan apa yang paling banyak diperlukan? Apalagi kita belajar merupakan orang yang memiliki banyak minat dan mampu untuk mempelajari banyak hal baru, tetapi mengalami kesulitan untuk menyaringnya. 3. Cari referensi di internet. Untuk mengasah keterampilan, pelajar dapat memanfaatkan teknologi untuk mempelajari keterampilan melalui internet. Cari video-video tutorial yang memberikan tips and trik keterampilan yang sedang viral. 4. Mengikuti webinar. Dengan mengikuti seminar, pelajar dapat menambah pengetahuan diri wawasan. Maka dari itu, pelajar bisa mengikuti seminar berbasis web untuk meningkatkan keterampilan dan turut serta mencegah penularan virus COVID-19.
5. Fokus. Pelajar harus fokus pada keterampilan yang ingin dipelajari. Lakukanlah secara rutin dan coba membuat hasil nyata meski belum sebagus ahli-ahli di bidang tersebut. 6. Kritik dan saran. Dengan mencoba membuat karya dari hasil pembelajaran, pelajar bisa mengirimkan hasilnya kepada teman, keluarga maupun orang yang lebih ahli di bidang tersebut untuk meminta kritik dan saran. Mintalah saran dan kritik dari mereka dan jadikan itu sebagai motivasi serta evaluasi untuk lebih baik. Apa itu soft skill dan hard skill? Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan bersosial. Hard skill adalah suatu kemampuan yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, dan pendidikan. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan bisa menjadi nilai yang baik juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat muda, berani berkarya, Uma bisa. Yes.